Apa lagi? Recount. Recount. Apa lagi? Descriptive text, report text, hortatory text, analytical hortatory text. Nah, today we are going to learn about caption. Jadi secara sederhana caption ini artinya teks penyerta gambar. Teks apa? Ada yang bisa kasih makna teks penyerta gambar itu maksudnya apa? Teks yang berisi sebuah gambar. Teks yang dibuat Berdasarkan pengamatan gambar. teks yang apa berisi larangan, contohnya kayak dilarang merokok begitu, kayak dia tulisan di bawah. Teks yang berdasarkan gambar tersebut. Mengapa Bapak Guru suruh kalian yang jawab? Karena terkadang bahasa guru itu terlalu tinggi. Tapi kalau dari bahasa kalian sederhana, kalian bisa mengerti sesama teman ya, bukan sesama jenis ya. Sama teman itu bisa mengerti bahasa teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, this one yang vocabulary ini jangan dilupakan. Tolong diingat ya. Please memorize. Tolong diingat vocabulary. Next, fungsi sosial, struktur teks untuk kebahasan dan topik. Nah, selalu kita dapati yang namanya fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Jadi tiga hal ini selalu kita dapati manakala kita mempelajari tentang teks. Untuk teks caption, fungsi sosialnya adalah mendeskripsikan, mengomentari gambar, foto, tabel, grafik atau bagan. Jadi bukan hanya foto, tapi nanti ada grafik, ada tabel. Tabel itu nanti ada teks di bawahnya, teks yang menjelaskan tentang tabel itu. Ada gambar atau ada gambar foto, gambar foto atau gambar. Kemudian ada teks di bawahnya. Teks itu dia menjelaskan tentang gambar itu. Itulah disebutkan dengan fungsi sosial dari teks berbentuk caption. Next, struktur teksnya itu bisa mencakup tindakan, peristiwa atau kegiatan. Kemudian ada orang yang terlibat atau ada benda yang terlibat, dan yang terakhir adalah
Yang pertama, write down the chief name, secretary name, and then the members of the group. Tulis dulu di satu lembar kertas. Lalu yang pertama, kalian cari dia punya bahasa Indonesia dan catat untuk teks pertama dan kedua. Teks pertama dan kedua. Jadi teks pertama bahasa Indonesia dan kedua bahasa Indonesia. Sudah ya. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan yang ada di lembar kedua ini. Perhatikan pertanyaan ini. Pertanyaan ini untuk kedua teks. Kedua teks yang tadi diterjemahkan itu. Berulang. Pertanyaan ini untuk kedua teks yang tadi diterjemahkan. Jadi coba kalian perhatikan. Umpama soal nomor 1. What is the text about? Mengenai apakah teks itu? Berarti jawaban kalian harus untuk dua teks. Paham kan? Teks 1 is about apa? Teks 2 is about apa? Begitu pula nomor 2 sampai nomor 5. Nah, jadi kerja kita yang terakhir, teks berbentuk grafik ini. Dijawab saja dia punya pertanyaan. Bisa jelas? Oke. Tolong dibagi dalam kelompok supaya kerjanya cepat. You just need to use Google Translate. You have Google Translate? Tinggal di caption aja gambarnya, langsung teksnya muncul, langsung teks bahasa Indonesia muncul. Sekretaris bisa langsung dibagi tugasnya. Tolong cari teks ini kan langsung pertanyaannya langsung diterjemahkan baru jawab. Lalu opor foto sekretaris. Ini sudah. Nah, di foto sudah. Lalu ini nilai yang Bapak Guru. Oh ya, video ya. Tolong perhatikan sini, teman-teman. Indeks grafik ini kan dia datanya soal nomor 2. Data apa yang diberikan di sebelah kanan? Nah, lihat ini. Sebelah kanan yang ini ya. Kanan yang ini. Kanan yang ini. Jadi pegang teks di sini. Jadi sebelah kanannya sebelah ini. Sehingga yang ditanyakan adalah data yang sebelum istirahat kita sudah lanjut ke sini. Makanya 5 orangnya kerja. Jadi kan, umur jam berapa sih?
sejahtera. Refleksi yang bisa saya berikan atas pembelajaran yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Ada 3 komponen yang bisa saya sampaikan dalam refleksi saya. Yang pertama adalah mengenai perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi pembelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran yang bisa saya dapatkan terhadap aksi yang telah saya terapkan. Yang ketiga, perencanaan untuk memperbaiki proses. Pada tahapan perasaan pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi pembelajaran, saya secara pribadi merasa senang karena pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya disisipkan kompetensi sosial, emosional dapat berjalan dengan sukses. Hasil pembelajaran kali ini memberikan dampak yang signifikan, baik dibanding dengan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pada pembelajaran yang sebelumnya, banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil capaian belajar siswa. Hal ini sangat jauh berbeda ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, hampir semua siswa proaktif dalam pembelajaran ini. Hal ini dikarenakan penerapan diferensi konten, proses dan produk yang benar, dan juga penerapan kompetensi sosial emosional dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ini, capaian belajar siswa menjadi lebih baik. Saya sebagai pengajar merasa senang dan juga peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Komponen kedua dari refleksi yang bisa saya sampaikan adalah terkait pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan lewat aksi pembelajaran yang telah saya terapkan. Kemudian, apakah target pembelajarannya tercapai dan bagaimana pembelajaran ini bisa berguna di masa mendatang. Target pembelajaran yang dirancangkan ternyata dapat tercapai dengan baik. Lewat penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ini, semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Penerapan model pembelajaran ini dapat menjawab kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa baik secara konten, proses, dan produk. Saya yakin bahwa dengan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi secara kontinu, maka target pembelajaran akan tercapai dengan tetap mengedepankan kebutuhan, minat, serta profil belajar siswa. Tentunya ke depannya, model pembelajaran ini dapat menjadi model yang cocok untuk digunakan oleh pendidik dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Selanjutnya, pada komponen terakhir dalam refleksi saya adalah tentang perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran ini di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya sebagai bentuk perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, saya perlu melakukan diagnosis awal yang lebih komprehensif untuk menentukan atau mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, kebutuhan, serta profil belajarnya. Hal ini tentunya harus lebih melibatkan peran wali kelas, guru BPBK, serta orang tua peserta didik. Yang kedua, dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya ditentukan lebih awal diferensiasi apa yang hendak ditonjolkan dalam pembelajaran. Entahkah diferensiasi konten, proses, atau produk. Hal ini berkaitan dengan alokasi waktu yang diperlukan dalam pembelajaran, sehingga target capaian dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan. Yang ketiga, saya perlu lagi meningkatkan kemampuan mengkolaborasikan media pembelajaran. Dalam hal ini, saya perlu memperkaya media yang digunakan agar tidak terkesan media yang digunakan itu membosankan atau monoton bagi peserta didik. Demikian refleksi pembelajaran yang bisa saya sampaikan atas penerapan aksi nyata
pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Sekian, salam dan bahagia.